Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Mas Ahko di sini. Yang kali ini akan menceritakan salah satu film seru dari Korea Selatan yang berjudul Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda SMA bernama Jungwoo sedang berlatih tinju dengan ditemani oleh beberapa temannya. Jinho yang kebetulan menemani Jungwoo berlatih menerima telepon dari seseorang yang memberitahunya bahwa adik Jungwoo sedang berada dalam masalah. 하나하나 문제 생긴 것 같은데? Ternyata Hana diajak oleh temannya, Chul Jin, untuk melakukan pemotretan di studio itu. Namun yang tidak mereka sangka, orang-orang yang ada di sana malah ingin memperkosa Hana. 내가 볼 테니까 맘 편하게 살아. 12 tahun pun berlalu, di suatu lokasi perjudian di Korea Selatan, seorang Yakuza dari Jepang bernama Mr. Kuroyama tiba di sana untuk mengajak Manho berbisnis dengannya. Manho yang sangat tertarik dengan bisnis ini pun lalu bertemu dengan teman satu gengnya, Sang Pil, untuk ikut bekerja sama dengan Tuan Kuroyama. Tetapi nampaknya Sang Pil mempunyai kecurigaan terhadap Kuroyama karena baginya Kuroyama terlihat sangat mencurigakan setelah datang ke Korea hanya untuk berbisnis dengan mereka. Apalagi yang dia dengar kalau para Yakuza itu akan berbisnis narkoba di wilayah mereka. 2 bulan pun berlalu, terlihat beberapa anak buah Kuroyama sedang memaksa para penjual di sana untuk memakai narkoba milik mereka. Namun, Manho yang kebetulan melintas di sana mencoba untuk mencegah perbuatan mereka dan mengatakan untuk tidak membuat keributan lagi di wilayah mereka. Manho pun juga memperingati kaki tangannya Chul Jin untuk mengawasi keberadaan para Yakuza itu agar tak lagi mengacau di wilayah mereka. Hana yang kini sudah beranjak dewasa menelepon ibunya untuk memintanya mampir ke restoran mereka karena Hana telah menyiapkan kue ulang tahun yang spesial untuk ibunya di hari ulang tahunnya. Ibunya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan ulang tahunnya, namun dia menghargai jerih payah anaknya yang mau repot-repot membuatkan kue ulang tahun untuknya. Ibunya menanyakan apakah Jungwoo meneleponnya karena dia tidak mendapatkan kabar dari Jungwoo. Namun, Hana mengatakan untuk tidak khawatir, meskipun dia tidak meneleponnya hari ini, tetapi Jungwoo telah menitipkan kado spesial untuk ibunya. Manho menemui Kuroyama dan meminta narkoba darinya untuk dia perjualbelikan di wilayahnya. Kuroyama yang mendengar itu pun agak kaget karena setahu dia bosnya tidak ingin geng mereka menjual narkoba dan prostitusi di wilayah mereka. Tetapi Manho mengatakan kalau dia telah mempunyai jaringannya sendiri dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan geng Taechan. Dia juga telah memerintahkan anak buahnya Chul Jin untuk mengambil narkoba di gudang milik Kuroyama beserta dengan uang pembayarannya. Mendengar itu pun Kuroyama lalu menelepon anak buahnya Ryo untuk menyerahkan narkoba kepada Chul Jin dan memerintahkan Haruka untuk pergi bersama Chul Jin dengan membawa uang itu bersamanya. Setelah memakai sedikit narkoba yang dia bawa, Chul Jin dan Haruka pun menuju ke tempat keberadaan Kuroyama. Tetapi di tengah perjalanannya, dia malah menabrak seseorang yang ternyata itu adalah ibu Hana. Chul Jin pun sangat panik setelah mengetahui kalau ternyata ibu Hana masih hidup, bukannya menolongnya. Chul Jin malah melindas ibu Hana hingga mati dengan kondisi yang mengerikan. Manho pun sangat marah setelah mengetahui anak buahnya itu malah menabrak seseorang hingga mati dalam kondisi teler. Dia pun lalu memerintahkan Chul Jin untuk membereskan masalahnya sendiri agar polisi tidak menyelidiki peristiwa tabrak lari itu. Jungwoo yang mendengar kabar ibu angkatnya mati lalu segera pulang menuju rumahnya. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa sedih dan penyesalannya melihat ibu angkatnya kini telah mati.
Jungwoo pun lalu teringat tentang masa lalunya ketika dulu ibu angkatnya mengadopsinya dari Dinas Perlindungan Anak. Ternyata kedua orang tua Jungwoo adalah teman baik ibu angkatnya, tetapi kedua orang tuanya telah mati karena sebuah kecelakaan. 저게 저 아이가 정우야. 네 거 뺏기지 마. 정우야, 이제 우리 같이 살자. Keesokan harinya, Jungwoo menuju kantor polisi untuk bertanya tentang kecelakaan yang telah merenggut nyawa ibunya. Dia pun lalu bertemu dengan detektif Cho Min-hyuk yang mengatakan kalau untuk saat ini, dia belum mempunyai petunjuk apapun tentang kecelakaan itu. Namun dia akan terus berusaha untuk mencari pelaku yang telah menabrak ibunya dan akan mengabarinya bila pihak kepolisian telah menemukan petunjuk tentang kasus tabrak lari itu. Terlihat di suatu tempat, Tae-chan sangat marah kepada Man-ho setelah dia mengetahui kalau narkoba-narkoba yang dijual oleh para yakuza itu telah masuk ke wilayah mereka. Tae-chan menanyakan bagaimana anak buahnya itu bekerja dalam mengawasi wilayah mereka karena dia tidak menyangka kalau para yakuza itu semakin intens memperjualbelikan narkoba-narkoba di wilayah mereka. Tae-chan pun lalu meminta Man-ho untuk lebih ekstra berhati-hati dengan para yakuza yang berada di wilayah mereka. Sementara di kantor polisi, Sayung menanyai bosnya apakah dia tahu kalau telah ada beberapa orang Jepang berada di wilayah mereka dan bergaul dengan geng Tae-chan. Namun, Min-hyuk yang mendengar itu malah marah, karena itu bukan ranah pekerjaannya dan memintanya untuk lebih fokus dengan tugasnya sendiri di sana, tanpa harus ikut campur dengan tugas orang lain. Ma-hyun lalu menemui bosnya di atap gedung kepolisian yang terlihat sedang banyak pikiran. Dia pun mencoba bertanya tentang kasus tabrak lari yang terjadi beberapa hari yang lalu kepada Min-hyuk. Karena baginya kasus itu terlihat sangat aneh. Karena dia menemukan fakta kalau rekaman CCTV di tempat kejadian itu telah dihapus. Namun bosnya mengatakan kalau kasus ini bukanlah kewenangan mereka. Jadi untuk apa dia harus memikirkan itu? Tetapi sepertinya Ma-hyun telah mempunyai bukti foto rekaman CCTV tempat kasus kejadian tabrak lari itu. Dan terlihat Chol-jin dan juga Haruka yang berada di sana. Sepulangnya dari kantor polisi, Jungwoo lalu menuju ke tempat di mana ibunya mati karena tabrak lari itu. Namun dia hanya bisa duduk termenung dan menangis, teringat tentang saat dulu ketika ibu angkatnya merawatnya. Terlihat beberapa yakuza anak buah Kuroyama sedang bermain judi di tempat perjudian geng Tae-chan. Tetapi mereka malah membuat onar karena mereka tidak terima dengan kekalahan mereka dan menganggap kalau bandar telah berbuat curang di meja mereka. Tae-chan yang kebetulan sedang mengawasi tempat perjudiannya mencoba untuk menghentikan ulah mereka. Apalagi dia juga dibuat marah setelah mengetahui kalau mereka telah memakai narkoba di tempat perjudian itu. Namun ketika mereka berdua ingin menyerang Tae-chan, Ryo yang juga berada di sana lalu menghajar kedua anak buahnya dan meminta maaf kepada Tae-chan karena kelakuan dari anak buahnya. Haruka yang sedang galau berjalan-jalan sendirian di jalanan Korea tak sengaja melintas di depan restoran Hana. Dia pun lalu masuk ke dalam sana untuk sekedar makan dan bertemu dengan Jungwoo yang kebetulan berada di sana ikut membantu Hana mengurusi restoran mereka. Hana yang kebetulan sedang berada di dapur tiba-tiba mendapatkan telepon dari Chol-jin dan mengajaknya untuk bertemu di luar restoran. Namun setelah mereka bertemu, Hana dibuat kesal oleh Chol-jin karena dia terus memaksanya untuk menikah dengannya. Memang sebenarnya dari dulu saat mereka SMA, Chol-jin sudah menyukai Hana. Namun Hana terus menolaknya karena dia tidak suka dengan kepribadian Chol-jin. Ketika Haruka ingin membayar makanannya, tak sengaja dia melihat foto semacam kecil Jungwoo yang lalu teringat dengan seorang anak laki-laki yang dulu pernah menolongnya di taman bermain dan memberikan sebuah gelang kepadanya. Dia pun segera menyadari kalau anak laki-laki yang dia sukai dulu ternyata adalah Jungwoo. 괜찮으세요? Tak berselang lama, beberapa orang Jepang pun masuk ke dalam restoran itu. Yang ternyata mereka adalah suruhan Tuan Kuroyama untuk mengawasi kemanapun Haruka pergi. Sebenarnya, Jungwoo tidak terlalu peduli dengan urusan mereka di sana. Namun ketika mereka menyakiti Hana yang mencoba untuk menghentikan mereka, kemarahan Jungwoo pun tidak bisa dia kendalikan lagi.
Kurayama yang juga berada di sana memerintahkan Ryo untuk tidak berkelahi di tempat itu dan meminta anak buahnya untuk mencari tahu tentang siapakah Jongbo sebenarnya karena telah berhasil mengalahkan beberapa anak buahnya sendirian. Choljin sekarang berada di sebuah diskotik menemui bosnya Manho. Manho lalu mengatakan kepada Choljin kalau diskotik yang dia beli ini adalah awal dari kejayaannya. Dia akan memulai bisnisnya sendiri tanpa ada sangkut pautnya lagi dengan geng Taichan dan akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya untuk menuju kejayaannya. Sementara di kantor polisi, Sayung masih mencoba untuk menyelidiki kasus tabrak lari yang menimpa ibu Jongwo. Baginya, peristiwa itu terlihat sangat aneh karena melihat kondisi dari tubuh korban yang mengalami patah tulang di seluruh tubuhnya. Meskipun sebenarnya kasus ini bukan dia yang menanganinya. Dan ketika Sayung mencoba mencari beberapa berkas kasus itu di meja Min Hyuk, dia dibuat terkejut setelah menemukan segepok uang berada di laci bosnya itu. Di suatu tempat, Sang Pil terlihat sedang mengantar bosnya Taichan yang ingin bertemu dengan Manho. Dia pun juga berencana untuk mengawal bosnya dalam pertemuan itu. Namun, Taichan mengatakan untuk tidak perlu repot-repot membuntutinya, karena tidak mungkin Manho akan berbuat yang macam-macam terhadapnya. Namun, di saat perjalanannya menuju ke tempat Manho, dia dihadang oleh beberapa orang yang terlihat akan menghabisinya. Manho pun menusuk bosnya hingga mati, karena dengan begitu, upayanya untuk menjadi penguasa di wilayah bosnya dan juga memperlancar bisnisnya bisa berjalan sesuai dengan keinginannya. Sayung yang masih penasaran dengan kasus tabrak lari itu pun lalu menemui saudaranya yang seorang jaksa bernama Hyejin. Dia bertanya beberapa hal kepadanya tentang kejadian yang tengah terjadi di wilayah mereka, seperti keterlibatan geng Taichan dan beberapa Yakuza yang datang ke wilayah mereka. Dan juga sebuah kasus tabrak lari yang menyebabkan seseorang mati namun seluruh tubuhnya hancur karena seperti sebuah kesengajaan. Hyejin pun mengatakan kalau dia belum mengetahui beberapa kejadian yang dia bicarakan, namun dia akan mencoba mencari tahu tentang keberadaan para geng Yakuza di wilayah mereka. Keesokan harinya, Choljin menuju restoran tempat Hana dan melihat Jongwo yang kebetulan juga berada di sana. Melihat keberadaan Jongwo di sana, Choljin nampak sangat sombong karena untuk saat ini dia berpikir kalau dia lebih baik daripada Jongwo. Tak berselang lama, Haruka pun masuk ke dalam restoran itu untuk menghentikan ulah dari Choljin dan mengajaknya untuk pergi dari sana. Haruka pun bertanya tujuannya datang ke tempat itu, meskipun mereka sama-sama tahu kalau Ibu Hana mati karena ditabrak olehnya. Namun Choljin mengatakan kalau itu tidaklah penting dan selama mereka menutup mulut mereka, tidak akan ada yang mengetahui tentang kebenaran ini. Dia pun mengatakan kepada Haruka kalau dia akan menikahi Hana dan tak ada alasan bagi Haruka untuk menghentikan niatnya. Haruka pun kembali masuk ke dalam restoran itu dan mendapatkan pertanyaan dari Jongwo yang curiga dengan benda yang tertinggal oleh Choljin di sana. Karena dia menyadari kalau benda itu sama persis dengan benda yang berada di lokasi di mana ibu angkatnya tertabrak. Namun Haruka hanya terdiam yang kemudian membuat Jongwo pergi dari tempat itu. Singkat cerita, malam harinya terlihat Jongwo sedang mengawasi beberapa orang yang terlihat sedang melakukan sebuah transaksi. Jongwo pun lalu mengikuti salah seorang itu yang kemudian menghajarnya dan mengambil barang miliknya. Manho pun sangat marah setelah mendapatkan laporan dari anak buahnya kalau telah ada seseorang yang telah menyerangnya dan membawa semua narkoba yang dia punya. Sang Pil pun tiba-tiba masuk ke dalam sana dan bertanya tentang keberadaan bos mereka karena sampai saat ini dia belum mendapatkan kabar dari bosnya itu. Yang dia tahu, terakhir bos mereka bertemu dengan Manho. Namun Manho mengatakan kalau dia tidak jadi bertemu dengan bos mereka karena dia sendiri mempunyai urusan lainnya. 그게 무슨 말씀이시죠? Terlihat, Sayung telah berada di restoran untuk menemui Hana dan juga Jongwo untuk mengabari perkembangan kasus tabrak lari ibunya. Namun dia belum mempunyai petunjuk apapun tentang kasus itu meskipun dia sangat curiga dengan peristiwa itu. Jongwo pun tiba-tiba memberikan Sayung sebuah bingkisan yang dia dapatkan dari anak buah Manho, yang ternyata isi di dalamnya adalah narkoba. Sementara Ma-hyun bertemu dengan Haruka di rumahnya untuk menanyakan beberapa hal terkait kecelakaan yang terjadi beberapa hari yang lalu karena dia menemukan keberadaannya di foto CCTV di tempat kejadian perkara. Ma-hyun pun lalu menelepon Sahyung untuk menyusulnya karena saat ini dia sedang bersama dengan tersangka tabrak lari itu.
Singkat cerita, sampailah Saehyung di tempat Haruka beserta dengan Jungwoo yang mengikutinya. Jungwoo pun lalu dibuat terkejut setelah mengetahui kalau Haruka di balik peristiwa tabrak lari itu bersama dengan Choljin yang juga berada di dalam foto itu, yang kemudian pergi dari sana untuk mencari di mana keberadaan Choljin. 태창과는 다들 잘 아실 테니 설명은 생략하겠습니다. Sementara terlihat Yejin sedang membuka investigasi tentang alasan keberadaan para Yakuza di wilayah mereka dengan beberapa jaksa lainnya. Terungkap kalau para Yakuza itu dipimpin oleh Aiba Kuroyama, orang kedua di organisasi Tokyo Tamakuchi yang datang ke Korea setelah diusir dari organisasi itu. Tangan kanannya Satorio menjadi Yakuza setelah memenangkan 4 kompetisi karate di Jepang. Sementara Haruka adalah putri angkatnya dan mengadopsinya saat dulu Kuroyama berada di Korea. Keberadaan mereka di sana semakin eksis setelah mereka bekerja sama dengan Manho, salah seorang anggota geng Taichan. Kuroyama juga meminjamkan uang kepada Manho yang juga memberikan suap kepada Choi Min-hyuk untuk menutupi beberapa kasusnya. Dan menduga kalau semua ini pasti berhubungan dengan narkoba dan meminta mereka untuk segera menginvestigasi semua kasus yang tengah terjadi. Jungwoo menemui kawan lamanya yang dulu pernah berkecimpung di dunia gangster untuk mencari beberapa informasi penting demi melacak di mana keberadaan Choljin dan memulai perburuannya untuk mencari di mana keberadaannya. Sampailah Jungwoo di diskotik milik Manho untuk mencari keberadaan Choljin. Tetapi di dalam sana dia hanya menemukan keberadaan bawahannya dan memulai bentrok dengan para gangster yang menjaga tempat itu. Jungwoo pun meminta Gomblo untuk menghubungi Choljin dan tentu saja membuat Choljin sangat panik karena Jungwoo berhasil melacaknya, yang kemudian mengatakan kepada bosnya kalau pria yang mereka cari sedang menghubunginya. Manho pun lalu mempunyai rencana untuk menculik adiknya yang berada di restoran dan juga Haruka yang nampaknya mulai berkhianat di organisasi itu. Sementara saat berada di markas bosnya, Sang Pil sangat curiga karena melihat banyak dari bawahannya bergerak mengikuti perintah dari Manho. Dia pun lalu menemui Kim dan memintanya untuk menceritakan segala sesuatu yang dia ketahui. Singkat cerita, sampailah Jungwoo di gudang milik Kuroyama bersamaan dengan Saehyung dan juga Mahyeon yang juga akan menggerebek tempat itu setelah mendapati laporan adanya penimbunan narkoba di sana. Sesampainya di dalam, Jungwoo pun dibuat terkejut setelah melihat keberadaan Hana di sana dengan kondisi yang sudah terikat. Manho lalu meminta mereka untuk menyerah dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka semua. 너 때문에 이게 뭐야 이 새끼야. Namun tiba-tiba Mahyeon membuka jati dirinya yang ternyata dia adalah bagian dari geng Yakuza itu. 선배. Sebelum mereka pergi dari sana, Ryo memberikan Hana sebilah pisau untuk melepaskan ikatannya dan juga membunuh Choljin karena dialah yang telah menabrak ibunya. Choljin yang menyadari kalau Hana akan menusuknya mencoba untuk menepis pisau itu yang malah membuat pisau itu menusuk Hana. Jungwoo yang melihat Hana terluka lalu membawanya keluar dari tempat itu untuk menuju rumah sakit. Dan tak berselang lama, Sang Pil pun datang ke tempat itu untuk menghentikan bawahannya yang akan menyerang Saehyung. Dan juga berniat untuk membunuh Manho. Karena dia baru menyadari kalau bosnya selama ini sudah mati dan pelakunya adalah Manho. Yejin yang berada di kantor polisi lalu menangkap Min-hyuk yang terbukti menerima suap dari Minho. Dia pun lalu mendapatkan telepon dari Saehyung untuk segera menuju tempat perjudian dari geng Taichan.
Sang Pil, Sae-young, dan Jung Woo pun kini sudah berada di tempat perjudian milik Tae-chan untuk menangkap Kuroyama dan menghabisi semua anak buahnya. Sang Pil dan juga Sae-young mencoba menahan beberapa anggota Yakuza yang berusaha menghentikan mereka, agar Jung Woo bisa menemukan di mana keberadaan Kuroyama. Jung Woo pun bertemu dengan Ryo dan juga Chol-jin yang nampaknya sudah menunggu kedatangannya. Chol-jin mencoba untuk berkelahi dengan Jung Woo, namun karena keahlian Chol-jin hanyalah omon-omon, dengan mudahnya Jung Woo mengalahkannya. Ryo pun lalu memulai pertarungannya dengan Jung Woo dan pertarungan yang sengit pun terjadi di antara mereka. Karena baik Ryo maupun Jung Woo sama-sama mempunyai keahlian bela diri. Setelah berhasil mengalahkan Ryo dan mematahkan kedua kakinya, Jung Woo pun masih terlihat berusaha untuk mencari di mana keberadaan Kuroyama. Terlihat juga di sana Haruka tengah diikat pada sebuah kursi dan sedang berusaha untuk melepaskan dirinya dari kursi itu. Sementara Jung Woo pun sekarang sedang berusaha untuk mengalahkan Kuroyama. Dan ketika Kuroyama mempunyai kesempatan untuk membunuh Jung Woo, Haruka yang berhasil melepaskan ikatannya berusaha untuk menahannya agar Kuroyama tidak membunuh Jung Woo. Namun karena perbuatannya itu, Kuroyama pun menghunuskan pedangnya ke perut Haruka. Melihat itu, Jung Woo pun seperti mempunyai kesempatan untuk menghabisi Kuroyama. Dan sebelum film berakhir, Haruka memberikan gelang yang diberikan oleh Jung Woo saat mereka kecil kepadanya lagi, yang tentunya membuat Jung Woo teringat dengan anak kecil yang dia selamatkan saat berada di taman bermain. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!